Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kasih Intel Kasih Batam, Bapak Priyadi Firdaus. Yang kami hormati Kasat Pol PP Kota Batam, Bapak Imam Tuhari. Yang kami hormati perwakilan dari Polsek, Bapak Kadif Binmas. Yang kami hormati dari Dinas CKTR, yang kami hormati dari Dinas Perkim, yang kami hormati perwakilan masyarakat Kelurahan Sukajadi. Hadir bersama kita Pak RW, Pak RT, LPM, dan perwakilan dari masyarakat Sukajadi yang berkali satu persatu. Yang pertama, kami ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua mengenai rapat kami tindak lanjut pelaksanaan pembangunan kantor Lurah Sukajadi, Kecamatan Batam Kota. Izinkan rapat dan pertemuan ini kami pimpin. Untuk itu, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pembangunan kantor Lurah Sukajadi ini sebagaimana dokumen yang sudah kita rencanakan dari awal di pelaksanaan Musrembang di tahun 2025, tepatnya di bulan Februari, telah dilakukan Musrembang tingkat Kelurahan Sukajadi dan disampaikan akan dilakukan ataupun dilaksanakan pembangunan kantor Lurah Sukajadi di tahun 2025 ini. Tahapan perencanaan Musrembang telah dilalui dan sudah dilakukan juga pertemuan awal di bulan April bersama RT/RW, Pak Lurah, khususnya yang ada di Kelurahan Sukajadi, dan telah disepakati akan dilakukan pelaksanaan pembangunan kantor Lurah Sukajadi di tahun 2025 ini. Nah, untuk itu agar lebih jelas pelaksanaan pembangunan ini, kami mohon dengan sangat dari Dinas CKTR pendapat dari Perkim untuk dapat menyampaikan terkait lokasi alokasi lahan pembangunan kantor Lurah Sukajadi. Untuk itu kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Camat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin tanpa berbentuk satu dan yang hadir Bapak Ibu sekalian. Di sini saya mewakili dari Dinas Perumahan dan Permukiman. Mungkin sekilas akan dijelaskan di mana prosedur daripada penyerahan pelaksanaan sarana dan fasilitas umum itu sendiri. Mungkin sedikit kilas balik bahwa dalam pelaksanaan penyerahan PSU tersebut kita berpatok atau berpegang pada regulasi, antara lain mungkin ada di Permendagri yaitu nomor 9/2009, dan satu lagi mungkin ada di Perwaku itu nomor 184 tahun 2023. Jadi dijelaskan di mana prosedur daripada penyerahan PSU itu sendiri. Nah, untuk kilas baliknya, mungkin saya akan menerangkan bahwa dalam satu kawasan yang bisa dikatakan perumahan atau upland bangun, baik itu komersil atau tidak. Jadi wajib menyediakan PSU itu sendiri, dan itu wajib diserahkan juga kepada pemerintah minimal dalam jangka waktu 1 tahun setelah masa pemeliharaan. Dan penyerahan itu sendiri sebenarnya bisa diserahkan secara bertahap sekalian atau sepihak. Jadi ada 3 kategori tadi. Bertahap bisa aja misalkan satu kawasan perumahan PASUM atau PSU itu diserahkan bertahap, artinya mengikuti rencana rapak daripada yang dikeluarkan BP Batam sesuai dengan kewenangannya. Jadi kalau mau beli bertahap itu pun udah dalam bentuk sertifikat, jadi udah dilegalkan bahwa ini milik daripada pemerintah sendiri. Kalau misalkan yang kedua adalah secara
keseluruhan. Secara keseluruhan itu seperti yang saya sampaikan awal bisa dilaksanakan setelah masa pemeliharaan 1 tahun. Dan yang terakhir adalah sepihak. Sepihak itu sendiri dapat kita ambil sepihak dengan catatan itu kawasan perumahan atau lingkungan permukiman tersebut sudah lama ditinggalkan oleh pengelolanya atau yang pemilik daripada lahan tersebut. Terus di sini hubungannya dengan apa yang akan dilaksanakan ke depannya, itu rencana pelaksanaan kantor lurah Sukajadi. Mungkin ada kena-mengena dengan sarana yaitu fasilitas pada permukiman untuk mendukung kegiatan di lingkungan permukiman itu sendiri. Jadi sarana itu meliputi ada sekitar 9, kalau nggak salah 9, meliputi sarana perniagaan, terus sarana pendidikan, sarana kesehatan, ada juga sarana kesehatan, pendidikan, terus ada sarana rekreasi atau RPH. Dan ini untuk yang kategori Sukajadi ini mungkin termasuk daripada sarana penyediaan pelayanan umum atau pemerintahan, karena rencananya akan dilaksanakan pembangunan kantor lurah. Dan satu lagi mungkin masuk juga pada sarana RPH, ruang terbuka hijau. Jadi mungkin kabarnya awal bahwa peruntukan dari lahan yang rencana mau dibangun ini adalah RPH ya. Jadi berdasarkan data awal tadi, data kita pegang, itu kita berpegang kepada, kalau nggak salah, kalau koreksi ini Abdul, berdasarkan papogrologi itu sekitar tahun 2000 dengan revisi tahun 2003 kalau nggak salah. Nah itu dijelaskan bahwa lahan dimaksud adalah RPH. Memang waktu dulu sebelum tahun 2021 itu tidak mendetailkan mana yang namanya PSU atau yang namanya RPH. Jadi secara global. Nah untuk kondisi sekarang ini sebenarnya ini termasuk kira-kira saya kira bebas untuk melaksanakan dimanapun karena tidak dipilah mana itu PSU, mana itu RPH. Jadi yang penting dia telah memenuhi syarat standar antara 60% dan 40%, di mana 60 bagian daripada penyedia atau pemilik daripada lahan itu untuk melaksanakan pembangunan, 40 yang harus dikembalikan atau diserahkan kepada pemerintah. Ya, jadi intinya lahan yang dimaksud untuk pembangunan ini atau kita sebut PSU tadi itu sudah diserah terimakan kepada Pemprov Batam. Artinya sudah bersertifikat. Jadi saya kira tidak ada masalah dalam hal ini. Mungkin itu sekilas balik daripada serah terima PSU. Mungkin dapat gambaran atau pencerahan dari apa yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Dinas Perkim telah menyampaikan terkait alokasi lahan pembangunan kantor lurah di Sukajadi. Untuk itu kami minta untuk selanjutnya agar pemahaman ataupun informasi ini lebih banyak untuk kita ketahui. Memang saya selaku camat juga mungkin baru di kota ini. Untuk itu biar pemahaman kita sama dulu semuanya, kita akan berikan juga peluang diskusi kepada Bapak Ibu semua yang hadir. Untuk itu kami minta kepada Dinas CKTL untuk dapat menyampaikan pemaparannya dari pembangunan kantor kelurahan Sukajadi. Itu kami persilakan. Terima kasih Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasihunda, Pak Firdaus, yang saya hormati Pak Camat Batang Kota, dan saya hormati Pak Imam dari Jakarta, dan bapak-bapak sekalian yang tidak saya sebut satu-satu dan yang hadir di sini. Terima kasih waktunya. Jadi melanjutkan dari penjelasan dari Pak Camat dari Perkim bahwa memang kegiatan tersebut sudah melalui prosedur yang panjang. Jadi pertama harus menunggu seimbang dan dijelaskan dari
Tim tadi masalah lahannya. Jadi Dinas Cipta Karya ini sebagai pelaksana. Jadi memang Dinas Cipta Karya kebetulan kegiatan ini berada di Dinas Cipta Karya dan sudah melalui proses panjang juga, ada proses lelang dan proses lelang tersebut sudah dikontrakkan pada tanggal 26 Agustus 2025. Jadi pembangunan kelurahan Gajah tersebut akan dilaksanakan rencananya 2 lantai, yaitu 9 kali 16 kali 2, jadi 288 luas bangunan meter persegi. Luas tanahnya kurang lebih 1.100 meter persegi. Jadi waktu awal itu kontrak 26 Agustus 2025 dari Dinas Cipta Karya juga sudah memberikan surat pemberitahuan pelaksanaan pekerjaan pembangunan kantor lurah Sukajadi itu tanggal 26 Agustus. Jadi sebelum kita melaksanakan, kita juga ikutin prosedur yang akan kita lakukan kegiatan di lapangan. Jadi setelah tanggal 26 Agustus dari pihak penyedia atau kontraktor melaksanakan perizinan itu dengan mengizin dengan RT dan RW itu tanggal 8 September 2025. Jadi izin itu sudah kita penuhi itu tanggal 8 September 2025. Setelah itu juga dari saya juga PPK waktu tanggal 29 September itu kita juga ada izin ke pengelolaan kawasan, dalam hal itu dengan Pak RW juga jadi bahwa kita waktu itu akan ada 3 poin. Yang pertama izin karena pembangunan ini kontraknya hari kalender bukan hari kerja, jadi kita minta izin pada hari Minggu kita tetap bekerja karena kita mengikuti kontrak yang ada. Yang kedua masalah waktu itu jam kerja, jadi jam kerja memang kita dibatasi sampai jam 5. Cuman karena kita mengingat waktu itu terbatas, mengingat cuaca juga tidak menentu, akhirnya kita minta izin sama Pak RW untuk paling tidak kita ada jam 8 malam. Waktu itu secara tertulis saya sampaikan ke Pak RW dan disetujui. Yang ketiga mungkin izin keluar masuk material, karena keluar masuk material waktu itu kan dari belakang jauh, karena mengingat nanti malah material itu akan jatuh di jalanan Pak. Jadi kita minta izin di pintu yang terdekat. Waktu itu sudah satu izin ini kita sampaikan ke Pak RW tanggal 29 September 2025. Jadi Pak RW juga menyetujui waktu itu. Jadi sampai tanggal 30 September itu mungkin karena waktu itu warga juga menolak lokasi pembangunannya Pak ya, waktu itu ya tengah Timur, akhirnya dengan keputusan penyedia itu akan diberhentikan sementara Pak. Diberhentikan sementara mengingat karena waktu tanggal 30 awalnya itu masyarakat menolak lokasi pembangunannya. Jadi setelah itu kita berhentikan sementara sambil menunggu adanya pertemuan di kelurahan dengan warga dan RT RW. Dengan begitu sampai sekarang Pak, itu pembangunan belum bisa dilaksanakan. Sementara waktu kan kita berjalan terus. Jadi untuk kondisi di lapangan sebetulnya sudah berjalan dan kondisinya itu sekarang sudah galian Pak sama pengisian, dan akan waktu itu tanggal 30 ada dilakukan pengecoran, cuman diberhentikan atau ditolak warga karena mengingat lokasinya. Mungkin itu Pak penjelasan saya. Untuk selanjutnya nanti mohon arahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Dinas CKTR selaku pelaksana, bahwa pertemuan ini juga ditindaklanjuti dari hasil pertemuan tanggal 30 September, tanggal 2 Oktober, tanggal 8 Oktober. Dan informasi yang kami terima adanya penolakan dari masyarakat, dan untuk itu di pertemuan ini kita harus memiliki pemahaman yang komprehensif biar semua memahami dan nanti hasil akhirnya seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu untuk lebih jelas dan mempertegas terkait lokasi aset pembangunan kantor lurah ini, kami minta
Kasep untuk dapat menyampaikan. Pelaksanaan teknis dan operasional sudah disampaikan tadi Bapak Ibu oleh Dinas Cipta Karya dan Perkebunan. Nah, mungkin seperti yang disampaikan pimpinan rapat untuk supaya sudut pandang kita lebih lengkap, mungkin kami akan menambahkan dari konteks pengelolaan barang milik daerah. Nah, sebenarnya pengelolaan barang milik daerah ini posisinya juga sudah aliran jika kita analogikan sebagai hulu ke hilir, yang memang ini udah dihilir. Prosesnya sudah sangat panjang. Seperti yang disampaikan Pak Jaya dari Perkintan, bahwa prosesnya juga sudah sangat panjang dan akhirnya tercatat jadi aset atau barang milik daerah milik Penetapan Batam. Nah, dalam pengelolaan barang milik daerah ini, acuan kita dalam melaksanakan itu ada beberapa ketentuan Bapak-Bapak. Yang pertama ada PP 27 2014. Lalu diturunkan lewat Permendagri 19 tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri 7 tahun 2024. Baik di PP ataupun di Permendagri bahasanya tegas. Dalam kami melaksanakan pengelolaan BMD bahasanya tegas bahwa gubernur, bupati atau wali kota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan BMD. Itu yang pertama. Lalu dilanjutkan dengan kekuasaan itu berupa apa? Berupa menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah tanganan BMD berupa tanah atau bangunan. Jadi berupa penggunaan itu 100% adalah kewenangan wali kota. Kalau dilihat dari perspektif norma pengelolaan barang milik daerah. Nah, lalu penggunaan itu dasarnya apa ya? Atas dasar kebutuhan. Nah, seperti yang disampaikan oleh baik dari kecamatan, dari Cipta Karya ataupun Perkebunan, memang kita sangat membutuhkan posisi kantor camat. Dan memang kondisinya sebenarnya pelayanan yang dihadirkan itu mayoritas memang untuk masyarakat Kelurahan Sukajadi yang terdiri dari mayoritas penduduk perumahan Sukajadi gitu. Nah, dan dalam level operasional ini ataupun pelaksanaan ketentuan ini, memang kami tidak mungkin mendahulukan azas dibandingkan norma. Mungkin kalau kami salah boleh dibetulkan Pak. Ya, memang normanya seperti itu. Azas akuntabilitas, azas fungsionalitas, semuanya sebenarnya masih bisa dibicarakan. Namun kami tidak bisa lari dari ketentuan-ketentuan yang memang secara detail menegaskan bahwa penggunaan ini memang harus dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah. Mungkin cuma itu Pak yang bisa kami sampaikan. Kalau dari perspektif pengelolaan barang milik daerah, artinya memang apapun yang menjadi kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kepentingan hajat orang yang mayoritas ataupun yang lebih banyak, ya kewenangannya ada di wali kota atau dari pengelolaan barang milik daerah. Hanya itu Pak. Terima kasih. Nah, lanjut silakan. Baik, terima kasih dari bagian aset. Di sini Bapak Ibu semua untuk diketahui bahwa pertemuan ini kita telah mengundang perwakilan dari masyarakat Sukajadi. Ada 24 orang kurang lebih, baik itu yang berada di sekitar lokasi yaitu RW 1 ataupun warga yang ada di RW 1 Kelurahan Sukajadi. Jadi kami sudah mengundang semuanya, baik yang mendukung dan menolak dalam pertemuan hari ini. Dan untuk itu kami minta tanggapan dari masyarakat ataupun perwakilan dari RW 1 Kelurahan Sukajadi untuk menyampaikan pandangan dan pendapat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Camat, Pak Lurah, jadi Hasil KB CKPR, Karkip, Pak Kasatpol, dan bapak-bapak dari OPD yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan para RT yang hadir, juga sebagian kecil warga yang hadir di undangan pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kami datang untuk bisa menghadiri undangan yang sudah disampaikan dalam kondisi sehat walafiat. Pertama yang saya mewakili daripada warga RW 1, maaf perkenalkan saya Budiman, Ketua RW 01. Di sini ada Ketua RT 01 Ibu Jehan, RT 2 Pak Samsudin, RT 3 berhalangan hadir, RT 4 juga mungkin berhalangan hadir, 5 juga, dan RT 6 Pak Didi, serta ada masyarakat bukan warga sebagai itu yang hadir. Kalau saya lihat yang hadir hanya perangkat yaitu Pak Tony dan Pak Arya, dan yang lainnya mungkin tidak ada lagi. Jadi dari 24 yang tadi disebutkan itu hanya 2 orang yang hadir di pertemuan kali ini. Baik, salah satu tugas daripada ketua, baik ketua RT maupun ketua RW, itu punya fungsi dan tugasnya. Salah satunya adalah sebagai jembatan dari pemerintah dan juga untuk menyampaikan beberapa hal lalu aspirasi warga yang memang harus disampaikan kepada warga. Dalam hal ini pertemuan dari 3 pertemuan yang sudah kami lakukan sebelumnya, bahwa apa yang disimpulkan adalah mungkin bahwa sudah tahu semua bahwa satu warga Sukajadi, khususnya warga RT 01 itu menolak pembangunan kantor kelurahan Sukajadi RT 01. Yang ditolak adalah lokasinya. Kami semua yang hadir pada saat itu tidak menolak pembangunan kantor kelurahan, tapi hanya lokasi yang warga tolak. Yang pertama. Yang kedua kesimpulannya adalah menyetujui revitalisasi kantor kelurahan Sukajadi di lokasi yang sudah ada. Jadi 2 poin itu yang selama 3 pertemuan yang kami lakukan, yang kami sampaikan kepada Pak Lurah, ya. Itu yang kesimpulannya. Terkait dengan masalah musrembang, ya betul. Kami pada saat itu ada musrembang dan ada rencana, hanya titik lokasinya yang belum ditentukan. Yang jelas ada di situ tergantung kalau tidak salah di RW 01 RT 01 hanya pada saat musrembang itu lokasi saja yang tidak ditentukan. Itu yang kami ketahui. Jadi artinya kami para ketua, khususnya saya ketua RW yang membawa suara daripada aspirasi warga yang istilahnya menolak atas pembangunan ini, harus kami sampaikan di dalam pertemuan ini, karena ini yang penting keempat. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini ada solusi atau ada jalan keluar untuk di rencana ke depannya. Tidak banyak mungkin dari saya, mungkin ada tambahan dari perangkat kami, Pak Arya atau dari ketua RT yang lain, silakan ditambahkan. Pak Didik atau Pak Arya dulu. Oke, mungkin saya izin langsung aja Pak ke permasalahan. Tadi menindaklanjutin dari Perki. Kalau kita lihat ini kan sebenarnya inti masalahnya adalah titik ya. Sebenarnya musrembang kita semua sudah mengakui bahwa memang sudah ada usulan. Cuman tempat lokasinya itu
memang belum dibujuk pada saat musremang tersebut. Kemudian balik lagi ke prinsipnya dari developer untuk PSU yang sekarang istilah sekarang ya Pak Hakim, kalau dulu kita sebutnya RTH Pasos itu kan ada fatwa pada saat awal, biasanya ada ketentuan KDB, KLB. Nah di sana sudah jelas bahwa PSU yang sekarang kita bilang PSU itu adalah RTH asumsinya. Jadi artinya proporsinya sudah kita ikat. Nah di saat sekarang mungkin ada dua sisi. Di sisi warga kami dulu itu mungkin yang mempertanyakan atau yang tidak disetujui itu adalah titik tersebut dari RTH untuk difungsikan ke kantor lurah. Nah kemudian dari sisi hukum tadi Pak Asep juga sudah menekankan bahwa ini apapun itu secara de facto memang haknya PO kan. Nah, mungkin dari kita mungkin mau cari solusi atau jalan tengahnya kira-kira gimana Pak untuk hal tersebut. Mungkin sih itu karena prinsip awalnya itu kan itu adalah ruang terbuka hijau yang sekarang diistilahkan Pak pakai PSU. Memang PSU ada beberapa ini ya Pak ya, ada beberapa fungsi ya untuk digunakan. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Salam kenal dengan saya Didi Kiarianto, Ketua RT 6 di lingkungan RW 1 di Tindak Sukajadi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama saya ingin menyampaikan apresiasi dari sejak awal dan hingga sampai pertemuan hari ini, yang mana dari pihak pemerintah dan para stakeholder lainnya menanggapi dengan persuasif, selalu membuka pintu komunikasi. Ini yang pertama yang patut kita apresiasi bersama, dan kami pun juga mengapresiasikan itu. Dan sampai saat ini pun saya tidak melihat ada sebuah kebutuhan komunikasi. Dan pertemuan kita sudah 3 kali pertemuan di balai RW kami, dan hari ini di Kejaksaan, difasilitasi oleh pihak Kejaksaan, sebuah penghormatan bagi kami semuanya. Dan kami tentunya mengharapkan apapun itu ceritanya, semua kendala-kendala ini bisa dapat diselesaikan dengan baik. Saya yakin bahwa Bapak sebagian besar yang ada di forum ini mengikuti pertemuan yang beberapa kali yang sudah dilakukan. Ya, saya tidak secara personal maupun secara posisi saya, warga Sukajadi itu, saya bicara di Bukit Indah Sukajadi, ya, ada 6 RT warga Bukit Indah Sukajadi itu dari RT 1 sampai RT 6 mungkin ada sekitar lebih kurang 1000-an kakak. Ya, memang sampai saat ini suara yang terdengar adalah suara penolakan di lokasi titik, bukan menolak pembangunan, tapi adalah lokasinya. Kita mau klaim bahwa itu adalah sebuah penolakan mayoritas, kita juga belum pernah menguji melakukan sebuah survei atau sensus atau apapun itu yang menyatakan yang mayoritas warga Bukit Indah Sukajadi dari RT 1 sampai RT 6 itu adalah menolak. Sebagian sekian persen mendukung, sekian persen menolak. Kita belum melakukan itu. Memang ya kita sama-sama paham Pak, 5 orang 10 orang kalau lantang terus ya terkesan seperti mayoritas. Itu. Kami memahami bahwa aturan-aturan yang ada di pemerintah yang sudah dijelaskan tadi dari Badan Aset, CKTR, benar adanya. Secara undang-undang pengembang juga sudah benar. Developer juga sudah menyerahkan sesuai dengan aturan yang ada. Kami juga tidak begitu mengetahui dengan jelas fasos-fasos yang ada itu dulunya apakah memang harus benar-benar sebagai ruang terbuka hijau atau apa yang kita nggak tahu. Kami juga memahami bahwa 100% secara undang-undang, secara legal itu adalah milik pemerintah, aset pemerintah yang sudah ditentukan. Pemerintah punya hak, tapi juga pemerintah punya kewajiban untuk mendengarkan aspirasi masyarakatnya. Nah, kita mencoba untuk mencari tengah seperti apa pembangunan ini. Ya, kalau kita flashback nggak akan habis-habisnya Pak. Ini antara ayam dan telur, komunikasi mungkin ada komunikasi yang yang lemah atau apa ya.
tapi sekarang kita mau lihat ke depan. Saya di RT 6, saya juga mencoba share di grup keluarga kami. Ya, responnya memang tidak semeriah yang ketika kita lakukan pertemuan. Ya, kita tuh ada beberapa grup warga, ada grup namanya Forum Warga Sepeda yang mana itu memang lintas dari beberapa RT. Saya share tentang berita tentang pembangunan kantor rakyat ini di grup RT. Memang ada yang ngomong, Pak, kita tolak saja sih Pak, kita ini. Memang dilema Pak, anomali Pak. Kalau kita bilang kantor lurah ini sudah ada dari sejak dulu. Yang saya dapat cerita Pak dari para pengembang juga, bahkan kantor lurah ini dulu dibangun oleh developer, oleh ABB. Dulunya ABB mau bangun kantor lurah yang bagus, yang besar, tapi karena mungkin waktu itu masih sepi, nggak usah lah bangun yang biasa saja yang seperti yang sampai saat ini. Gitu. Jadi kita di dalam juga ada sekolahan, kita di dalam juga ada gereja, kita di dalam juga ada kolam renang, ada juga kuliner. Yang dimana maksud saya anomali tadi adalah ketika bicara tentang keamanan, kenyamanan itu, ya ini sangat-sangat subjektif karena setiap hari ada ratusan kendaraan yang keluar masuk untuk mengantar anaknya sekolah. Setiap minggu ada ratusan jemaat yang beribadah di hari Sabtu dan hari Minggu dan hari-hari besar lainnya. Tiap hari juga ada warga umum yang keluar masuk ke kolam renang yang ada di Sukajadi. Juga kuliner juga ada di dalam Sukajadi. Apa ya? Saya nggak tahu bagaimana nanti bapak-bapak di sini para stakeholder akan mencari jalan tengahnya ini. Prinsipnya kami RT, RW, ya kami juga bagian daripada yang mengeskakan kami juga kecamatan. Kami juga bagian dari perangkat terkecil di pemerintahan ini, sistem pemerintahan ini. Cuma kami mau ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan kondusif. Ada memang dari Pak Heru juga sudah menyampaikan. Kalau revitalisasi, kalaupun itu ada kemungkinan bisa. Saya tahu memang tidak mudah, tapi kalau memang semua menyepakati kalau revitalisasi bisa dirubah menjadi sebuah revitalisasi, memang tidak ada isu Pak. Warga-warga yang kemarin tidak bilang revitalisasi tidak ada isu, tapi kalau di titik yang baru menjadi sebuah isu. Nah, saya nggak tahu Pak harus bagaimana. Cuma kalau dan hari ini pertemuan hari ini saya tahu bahwa Pak Lurah beserta jajarannya menyampaikan undangan secara langsung, itu face to face, ketemu tatap muka. Saya juga terima langsung undangan kemarin dari kelurahan, dan ternyata juga warga kami banyak juga yang tidak hadir. Nah, apakah kita bisa melanjutkan pertemuan ini, atau apakah memungkinkan kita untuk bisa melanjutkan pertemuan berikutnya? Ya untuk baiknya, Pak. Saya kalau mencoba memahami kondisi sosial di perumahan itu, misalnya nih Pak, pemerintah tetap akan terus membangun, walaupun ceritanya mungkin konflik secara fisik, ya entah di blok lah apa itu. Saya ini asumsi pribadi saya, bukan saya sebagai RT ataupun mewakili warga saya, mungkin kecil, tapi Pak akan berdampak besar pada kami para RT dan RW di lingkungan kami. Yang asumsi saya sementara ini adalah tentunya warga kami akan melakukan boykot untuk tidak membayar iuran mingguan. Yang saat ini saja kalau mau bicara tunggakan iuran lingkungan kami aja cukup besar. Mungkin ya Pak, ini asumsi pribadi saya, tidak ada tolak ukurnya, tapi ini asumsi saja. Bapak-bapak, Ibu terus membangun, mungkin tidak akan sampai konflik horizontal, ya, atau terjadi konflik vertikal. Jalan terus, karena memang bapak-bapak, ibu-ibu secara pemerintah benar secara hukum, ya. Tidak ada yang salah secara hukum. Kami juga memahami bahwa ini adalah kantor lurah.
yang melayani di lingkungan Kelurahan Sukajadi, yang mana kalau saya tidak pernah menghitung, tapi kalau saya berasumsi lagi, mungkin jumlah populasinya lebih banyak warga Bukit Indah Sukajadi, warga di lingkungan RW 1 dari RW 1 sampai RT 6, jumlah populasi di Kelurahan Sukajadi. Ya. Mungkin kalau seandainya ini yang dibangun adalah kantor camat atau kantor dinas, saya juga pasti akan menolak dengan keras, Pak. Karena apa yang menjadi kekhawatiran warga kami akan menambah traffic, akan menambah tingkat security, kenyamanan, keamanan itu ya, otomatis. Karena kalau kantor kecamatan atau kantor dinas kan melayani sebatang, melayani sekecamatan. Ini kantor lurah melayani hanya di lingkungan warga Sukajadi. Yang mana mungkin kalaupun ada kantor lurah ini tempatnya bagus, ya kalau bicara statistik peningkatan kunjungan warga ke kantor lurah mungkin lebih kurang sama aja gitu. Karena jumlah populasinya itu aja gitu. Yang mana batasannya dari seberangnya Awal Bros sampai ke Primol, tarik garis lurus itu aja gitu. Tapi ya inilah Pak, di Bukit Indah Sukajadi ya warganya juga ya rata-rata memang mereka juga background latar belakangnya juga bagus-bagus, baik-baik, sehingga tingkat kritisnya mungkin ya luar biasa. Itu Pak sementara mungkin dari saya. Terima kasih. Saya dulu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak yang saya hormati, Pak Camat, Pak Kasatpol, Pak Kanit, Pak Kasat Intel. Maaf saya tidak sebutkan satu-satu namanya Pak. Bapak dari CKTR, dari Pak Perkim dan dari BKAT, Pak RW serta seluruh perangkat. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak RW, sudah disampaikan juga oleh Pak RT bahwa pendekatan sudah kita lakukan, kita sudah juga menjelaskan prosesnya. Tapi dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, keputusannya adalah seperti yang dikatakan oleh Pak RW tadi Pak, warga saya di RT 1, RW 1 Kelurahan Sukajadi menolak bahwa kantor kelurahan ini dibangun di titik yang sekarang sedang berjalan dan dihentikan sementara. Tapi warga saya tidak menolak jika dilakukan revitalisasi kantor lurah di tempat yang lama. Oleh sebab itu, dengan segala pertimbangan dan kebijakan, saya mohon mungkin hari ini atau karena hari ini mungkin pihak-pihak yang menolak banyak tidak hadir, apakah hari ini bisa diputuskan atau mungkin diadakan pertemuan lagi di mana pihak-pihak tersebut bisa hadir. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan Pak. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam buat bapak-bapak di depan dan yang hadir semua. Perkenalkan, nama saya Elvi Subarani. Saya warga RW 1. Saya hadir setiap kali ada rapat, terutama tentang pendirian atau pembangunan kantor lurah Sukajadi. Dan ada 3 kali, saya ingat saya cuma sekali absen. Nah, dari situ dari awal saya itu menyetujui Pak, karena saya melihat itu keadaan kantor lurah yang sekarang itu sangat prihatin karena kurang memadai. Seperti itu. Rumah di Sukajadi itu besar-besar, tapi kantor lurahnya kecil. Makanya waktu saya melihat rencana ini, saya langsung setuju. Tapi pertanyaan pertama yang saya tanyakan sama Bu RT, apakah ini sudah sesuai dengan prosedur? Karena yang akan kita bangun ini kantor pemerintahan. Nah, menurut Ibu RT dan pada saat rapat pertama itu semuanya sudah melalui prosedur. Jadi kalau sudah melalui prosedur itu sudah merupakan hak dari pemerintah, dan kita sebagai warga, kami sebagai warga harus mendukung karena itu adalah niat baik
banyak mungkin kantor-kantor lurah yang lain yang ingin dibangun tapi belum mendapat kesempatan. Nah ini di waktu kebaikan dari Pemko untuk membangun kantor kelurahan itu tidak disambut baik oleh warga, saya kecewa. Saya kecewa bukan dengan pemerintah, tapi saya kecewa dengan teman-teman yang kekhawatiran itu tidak mendasar. Dalam arti kata mereka bilang takut dengan keamanan. Sementara di situ ada sekolah, ada yang lainnya Pak. Dan kantor lurah ini bukannya baru, dia hanya pindah dari yang lama ke tempat yang baru. Jadi alasannya itu nggak masuk di akal menurut saya. Dan itu sudah saya sampaikan di rapat. Karena nggak ada alasan kita. Nanti yang akan datang ke sana juga bukan orang lain. Itu adalah warga kelurahan Sukajadi. Maaf. Mereka beranggapan takut nanti datang bimbar. Itu nggak masuk di akal. Bagaimana bisa masuk bimbar ke sana? Sementara kita sudah tahu yang datang ke sana dan yang mengurus segala sesuatunya itu adalah untuk keperluan warga Sukajadi. Jadi pada kesempatan ini kalau saya menyetujui untuk ditindaklanjut pembangunan kantor lurah Sukajadi Pak. Karena kalau saya dengar dari pihak CKTR dan Perkip dan aset semuanya itu sudah sesuai dengan prosedur atau aturan untuk pembangunan ini. Itu aja Pak menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, cukup. Jadi tadi disampaikan dari Pak RW, Pak RT, perwakilan masyarakat yang hadir bahwa ada sedikit penolakan dan juga tidak sedikit untuk yang mendukung pelaksanaan pembangunan kantor lurah Sukajadi ini. Dan pertemuan ini adalah tidak lanjut dari 3 pertemuan sebelumnya. Dan ini kami respon dari hasil pertemuan 3 pertemuan tersebut, dan pertemuan ini adalah pertemuan terakhir kita. Mudah-mudahan nanti di pertemuan ini bisa kita putuskan. Mengingat juga waktu pekerjaan dari pemerintah ini juga harus jelas. Karena ini akan seperti apa yang kita putuskan di pertemuan hari ini. Dan di pertemuan ini pun tadi sudah saya sampaikan, kita juga mengundang semua warga. Dan tadi salah satu Pak RT menyampaikan bahwa Pak Lurah ataupun perangkat kelurahan menyampaikan secara langsung ke warga yang ada di sekitar lokasi pembangunan, dokumentasinya ada, tanda terima fotonya juga ada. Nah, untuk itu saya rasa pertemuan ini sudah memenuhi unsur dari prosedur yang sudah kita lalui semua. Dan mudah-mudahan ini bisa menjawab dari keresahan dan kebimbangan kita semua. Terkait tadi yang disampaikan oleh Pak RW bahwa lokasi tersebut di awal pertemuan Musrembang mungkin belum ditentukan pada saat itu. Tetapi saya yakin setelah hasil pertemuan Musrembang, saya lihat di situ ada notulennya bahwa nanti akan diminta rencana pembangunannya dan titik lokasinya. Itu saya rasa Pak RW juga mungkin dalam perjalanan itu sudah dikasih tahu oleh Pak Lurah dan dilakukan pertemuan-pertemuan yang sudah direncanakan 3 pertemuan yang sebelumnya. Yang kedua, ya tadi disampaikan juga bahwa kita tidak ingin hal-hal yang tadi Bapak khawatirkan itu terjadi. Untuk itulah tadi disampaikan bahwa RT RW bagian dari pemerintah, bagian dari kita semua, dari saya. Nah, untuk itu apapun yang menjadi kebijakan dan keputusan pemerintah untuk masyarakatnya, untuk sekiranya RT RW itu menjadi garda terdepan menyampaikan informasi seluasnya kepada masyarakat, mencari titik temu yang baik, karena kita bagian dari yang sama. RT RW jangan pula melawan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lurah, karena kita bagian yang sama. Makanya itu dibuka kesempatan peluang
pertemuan hari ini untuk merespon yang terkait masyarakat yang tidak setuju terkait pembangunan kantor lurah ini. Dan yang tidak hadir, kami anggap pertemuan ini mungkin bisa disepakati nantinya seperti apa. Nah, untuk itu terkait yang disampaikan oleh Bu Elvi, ya, dengan yang disampaikan oleh Bapak yang lainnya, bahwa masyarakat Sukajadi, kantor lurah Sukajadi sudah lama dibangun di lokasi tersebut. Dan kita semua ketahui wilayah Sukajadi ini dari Kasablanka sampai ke Keprimor. Warga yang banyak ditinggal kelurahan Sukajadi adalah warga berpindah Sukajadi. Untuk itu sudah tepat pemerintah membangun kantor lurah di lokasi warga yang paling banyak, yaitu di Bukit Indah Sukajadi. Karena tujuan pemerintah adalah mendekatkan pelayanannya. Kita sudah dekat, dan ini pembangunan bukan pindah lokasi ataupun bukan penambahan kantor pemerintah yang baru, tapi hanya memindahkan biar lebih layak. Kalau bisa dibilang rumah Sukajadi besar-besar, kantor lurahnya kecil. Kemarin pun saya lakukan pertemuan, Pak, itu ditumpang di aulanya RW. Tidak bisa kita lakukan pertemuan di dalam kantor lurah, terbatas dan apabila masyarakat melakukan pengurusan pasti menunggu juga di luar karena tidak ada ruang tunggunya di situ. Nah, untuk itu saya minta tambahan juga dari Pak Imam Tohari sebagai Satpol PP Kota Batam. Itu kami silakan. Terima kasih.